Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma wa razukani fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu prasangsi terlebih dahulu ya. Aliando, Prilly, alhamdulillah semua hadir dalam keadaan sehat walafiat. Pernahkah kalian berpikir dari manakah datangnya air itu berasal? Mengapa air tidak bisa habis meskipun digunakan setiap hari? Kenapa ya? Jadi, semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan, di dunia ini sangat membutuhkan air. Manusia membutuhkan air untuk minum, mandi, mencuci baju, dan untuk melakukan kegiatan lainnya. Hewan membutuhkan air untuk minum, dan tumbuhan membutuhkan air untuk berfotosintesis. Hal tersebut menunjukkan bahwa air merupakan salah satu sumber kehidupan. Air termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ini berarti jumlah air di bumi ini tidak akan habis dan akan terus ada. Mengapa demikian? Sama seperti udara, air akan selalu ada karena air mengalami proses pendauran atau disebut juga dengan siklus. Tahukah kamu bagaimana proses siklus air itu? Ayo kita pelajari bersama-sama. Mari simak bersama terjadinya siklus air. Siklus air atau disebut juga sebagai siklus hidrologi adalah gerak perputaran air dengan perubahan air menjadi berbagai wujud dan kembali ke bentuk semula. Matahari yang hangat membuat air dari laut, sungai, dan danau menguap menjadi uap air. Proses ini disebut juga dengan evaporasi. Tumbuhan juga ikut membantu loh dengan melepaskan uap air dari daunnya. Proses ini dinamakan transpirasi. Uap air akan naik ke atmosfer dan mengalami pendinginan. Selanjutnya, uap air akan berubah menjadi kristal-kristal air yang berkumpul membentuk awan. Inilah yang disebut kondensasi. Ketika awan sudah penuh dengan air dan menjadi berat, turunlah hujan. Proses ini disebut dengan presipitasi. Air hujan akan kembali ke tanah, sungai, dan laut. Kemudian, proses ini akan berulang lagi. Itulah mengapa ini disebut siklus air. Menarik bukan? Nah, ini dia ringkasan proses siklus air jika dijadikan satu gambar. Jadi, evaporasi itu adalah proses penguapan air menjadi uap air. Kondensasi adalah pengumpulan perubahan wujud dari gas menjadi cair. Presipitasi artinya titik-titik air hujan, sedangkan transpirasi itu artinya proses penguapan pada tanaman. Jadi, siklus air itu adalah peredaran air yang terjadi secara terus-menerus. Nah, sekarang kalian sudah memahami tentang siklus air bukan? Seperti yang kita ketahui sebelumnya, air merupakan salah satu sumber kehidupan karena memiliki banyak sekali kegunaan. Selain yang sudah disebutkan tadi, apa sajakah kegunaan siklus air bagi kehidupan manusia? Untuk mengetahuinya, coba perhatikan gambar berikut ini. Fungsi siklus air yang pertama, menjaga ketersediaan air. Siklus air hujan mengisi kembali sungai, danau, dan laut. Jadi kita semua punya cukup air untuk kebutuhan. Lalu, siklus air berfungsi untuk mendistribusikan air. Awan membawa air ke seluruh penjuru bumi, dari sawah di desa hingga ke kota-kota besar. Air juga membantu mengatur cuaca loh, kadang cerah, kadang berawan, dan kadang turun hujan rintik-rintik yang sejuk. Dan yang terakhir, berkat air, bumi kita jadi tidak terlalu panas. Air membuat suhu tetap nyaman. Nah, jadi kesimpulannya, fungsi siklus air yaitu gambar yang pertama itu adalah menjaga ketersediaan air. Yang kedua, mendistribusikan air ke seluruh permukaan bumi. Dan yang ketiga, mengatur pola cuaca. Dan yang terakhir adalah menjaga kestabilan suhu.
Nah, itu dia fungsi siklus air bagi kehidupan manusia. Untuk mengasah kemampuan kalian, mari mengerjakan kuis berikut ini. Soal yang pertama, tahapan siklus air yang ditunjukkan oleh angka 2 adalah Yap, jawaban yang benar adalah A, penguapan. Tahapan siklus air yang ditunjukkan oleh angka 2 adalah A, penguapan, atau disebut juga dengan transpirasi. Jadi, gambar yang A itu adalah penguapan dari tanaman atau tumbuhan. Penguapan dari tumbuhan itu disebut juga dengan transpirasi. Soal yang kedua, peristiwa kondensasi membentuk Ya, betul sekali. Yang A, awan. Peristiwa kondensasi membentuk awan, kabut, dan juga embun yang nantinya bisa menjadi hujan. Soal yang ketiga, pernyataan berikut yang benar mengenai proses siklus air adalah Pernyataan yang paling tepat adalah pernyataan 1, 2, dan juga 4. Oke, mari kita jabarkan satu persatu. Pernyataan yang pertama, siklus air terjadi karena adanya pemanasan oleh sinar matahari. Pernyataan tersebut adalah benar, karena matahari merupakan sumber energi utama dalam siklus air. Pernyataan yang kedua, panas matahari menyebabkan air di permukaan bumi mengalami evaporasi. Pernyataan tersebut adalah benar. Air di laut, sungai, dan danau menguap menjadi uap air. Pernyataan yang ketiga, semakin tinggi suhu udara, maka awan akan mengalami kondensasi. Pernyataan tersebut tidak tepat. Kondensasi terjadi saat suhu udara menurun. Selanjutnya, pernyataan yang keempat, titik-titik air hasil dari transpirasi akan jatuh ke permukaan bumi berupa hujan. Pernyataan tersebut adalah benar. Jadi, uap air dari tumbuhan ikut membentuk hujan. Jadi kesimpulannya, pernyataan yang paling tepat adalah pernyataan 1, 2, dan juga 4. Soal yang terakhir, berikut ini yang termasuk kegiatan yang dapat menjaga siklus air adalah Ya, pernyataan yang benar adalah pernyataan 3 dan juga 4. Kegiatan yang dapat menjaga siklus air adalah dengan menanami lahan dengan pohon dan juga tidak membuang sampah ataupun limbah di sungai. Nah, selesai sudah penjelasan Ibu pada hari ini. Untuk itu, Ibu punya LKPD yang dapat kalian kerjakan masing-masing di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang siklus air. Jadi siklus air itu adalah gerak perputaran air dengan perubahan air menjadi berbagai wujud dan kembali ke bentuk semula. Tahapan siklus air itu meliputi evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Evaporasi menunjukkan proses penguapan air yang berasal dari laut, sungai, danau, dan badan air lainnya. Sedangkan kondensasi merupakan proses perubahan air dari gas menjadi cair atau kita kenal dengan pengembunan yang merupakan kebalikan dari evaporasi atau penguapan. Sedangkan presipitasi adalah menunjukkan proses turunnya air hujan. Siklus air diawali dengan menguapnya air di permukaan bumi. Air berubah menjadi uap air. Uap air berkumpul membentuk awan. Titik-titik air di awan akan jatuh ke bumi sebagai hujan, dan begitu seterusnya. Nah, itu dia yang disebut dengan siklus air. Selesai sudah pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama mengakhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.